Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan kawan dimanapun anda berada, kembali lagi bercoba bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Alamin. Oke kawan kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer, di mana informasi yang saat ini beredar adalah mengenai kabar gembira ya. Makanya di sini ada ucapan selamat katanya tuh kawan-kawan. Kenapa? Karena adanya informasi bahwa Menpan RB menyediakan 4 formasi P3K khusus untuk tenaga honorer yang lulusan SD. Nah, jadi untuk selama ini yang mungkin bertanya-tanya bagaimana dengan nasib honorer yang lulusan SD, apakah akan terjadi atau tidak? Nah, sekarang ada informasi terbaru nih, bahwa yang lulusan SD ini katanya ada 4 formasi dan ini ada dasar hukumnya katanya kawan-kawan ya. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu kita ketika gitu kan ya. Namun sebelum jauh ke sana, Maki akan menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah merelakan dirinya untuk meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap video Maki yang satu ini nih. Ya ini Maki ya, yang belum subrek silakan subrek terlebih dahulu gitu kan, agar nanti Maki ya semakin bersemangat untuk berbagi informasi terbarunya kepada kawan-kawan semua berkenaan dengan tadi itu ya, baru beberapa jam yang lalu ini. Alhamdulillah jadi nih untuk video Menpan RB dan BKN ikuti arahan Jokowi untuk bantu tenaga ASN honorer jadi ASN P3K dengan jalur ini katanya ya tadi. Untuk yang belum nonton silakan nonton terlebih dahulu ya kawan-kawan ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Pertama ada dari Bang Rian Choi. Halo Bang Rian Choi, salam kenal di Mang akhirnya 3 hour ago. Terima kasih sudah mau mampir di sini. Mudah-mudahan abang nanti lulus jadi ASN P3K tahun berikut ini ya. Amin ya Allah. Semoga aja benar berita dan informasi, karena sudah sering di luar wilayah pusat tidak pernah terakomodir. Yang ada P3K umum semua yang masuk, yang tidak bisa bekerja sama sekali. Honorer lama sudah belasan tahun bekerja selalu jadi korban kejahatan gitu. Aduh. Dengan alasan ini dan itu agar tidak terekspos sebagainya katanya, karena egoisan dan tidak memikirkan daerah luar pusat terpencil, apalagi instansi kementerian yang jarang sekali ada kejujuran yang penting. Keluarga dan saudara bisa masuk P3K honorer tua selalu jadi korbannya katanya. Ditunggu saja kebenaran dan kejujurannya dari Menpan RB, BKN, RI hingga Presiden RI. Kan selalu Menpan RB keputusan Pak Presiden, kebijakan yang diambil bersama Presiden, hasilnya apa honorernya terdaftar database bisa selamat atau data hilang dan digantikan dengan keluarga pejabat lain. Gitu ya. Pertama ya tentu mungkin ucapkan terima kasih karena kawan-kawan sudah bersedia untuk hadir di sini ya Bang Rian. Namun demikian Maki sampaikan kepada kawan-kawan semua ya, ini bukan hanya pada Bang Rian saja tapi kepada kesemuanya, lebih baik kita fokus pada pencapaian kita ya. Lebih baik kita fokus pada mimpi-mimpi kita, pokoknya mimpi besar ya. Adapun ada honorer yang ini itu dan lain sebagainya, biarlah itu menjadi urusan mereka gitu. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa lolos tahun 2024 ini gitu kan aja. Caranya ya kita fokus pada pencapaian kita, gak usah memikirkan orang lain. Gitu kan. Selagi data kita benar ya, selagi kita adalah honorer dan termasuk memang benar sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh pemerintah dan terdata dalam database, dan data yang diberikan adalah data yang benar tidak fiktif, maka tunggulah balasan kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan gitu kan ya, insya Allah ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan gitu. Jadi tugas kalau pesan mengakhir kepada Bang Rian Choi ini, agar memaksimalkannya dengan usaha dan doa gitu. Untuk maksimalkanlah dengan doa, karena yang namanya rezeki tidak akan tertukar ya. Masalah diisi ini itu dan lain sebagainya itu bukan urusan kita gitu kawan-kawan. Kita yang baik adalah doakan segala niat baik pemerintah, kita doakan agar bisa berjalan dengan lancar dan kawan-kawan lolos jadi ASN P3K tahun 2024 ini. Insya Allah ini nanti kalau abang adalah seorang honorer yang benar-benar telah berkontribusi pada negara dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah, maka besar kemungkinan untuk abang lolos tahun 2024 ini gitu kawan-kawan ya. Itu saja barangkali demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan Maki doakan semoga Bang Rian Choi ini lolos dari ASN P3K tahun 2024 ya. Maksimalkan doanya, terutama bangun di sepertiga malam, karena waktu sepertiga malam adalah waktu yang mustajab untuk kita memaksimalkan doa gitu Bang ya.
Nah, informasi yang Maki lansir yang akan Maki sampaikan dalam kesempatan ini sebetulnya Maki lansir dari www.ayubandung.com. Nanti untuk kawan-kawan yang belum subrek silakan subrek terlebih dahulu ya. Atau untuk memastikan kebenarannya kawan-kawan silakan meluncur ke kolom deskripsi Maki, karena biasanya Maki selalu menyertakan informasi yang Maki sampaikan di kolom deskripsi gitu untuk meyakinkan kebenaran dari setiap informasi yang beredar di alam jagat gitu ya. Di mana informasinya adalah bahwa selamat katanya tuh kawan-kawan. Apa yang selamat? Ada 4 formasi P3K khusus disediakan Menpan RB untuk tenaga honorer lulusan SD. Begini dasar hukumnya tuh. Ini untuk kawan-kawan yang kemarin bertanya-tanya bagaimana dengan jasa SD katanya. Nah, ini ada solusi ini katanya kawan ya. Ini diposting oleh Mbak Uswatun Hasanah pada hari Kamis, berarti berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu ya, 25 April jam 7.30 nih kawan-kawan. Ternyata ini ada dasar hukumnya. Seperti apa informasi lengkapnya, mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini gitu kan. Oke, next. Lengkong ayubandung.com. Seperti ketahui, tahun ini pemerintah kembali membuka rekrutmen. Iya betul. Pada rekrutmen kali ini bukan hanya bukan untuk lulusan SMA maupun perguruan tinggi saja. Oke, bagus. Apa sih katanya? Iya. Petenaga honorer lulusan SD juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi P3K tahun ini. Ya memang betul kawan-kawan ya. Karena pemerintah itu mengambil data dari database BKN. Ya, kalau kawan-kawan terdata dalam database BKN yang jumlahnya kemarin tahun 2000 itu 2,3 juta dan sudah diselesaikan tahun 2003 dan saat ini sehingga 1,7 juta lagi. Tentu dong di antara 1, juta ini ada kawan-kawan yang berjasa SD, SMP, kan gitu ya. SMA gitu kan. Termasuk perguruan tinggi mungkin ya di sini. Nah, karena semua ini sudah masuk database, maka otomatis pemerintah memprioritaskan ini semua 1,7 juta. Makanya formasi tahun ini tidak tanggung-tanggung, ada 2,3 juta formasi CSN yang dibuka. 80%-nya untuk mengakomodir ya 1,7 juta ini gitu kan kawan. Nah, agar semua SMP SMA terjaring, maka diberikanlah kualifikasi yang jasanya SD gitu. Dibuka formasi untuk itu kawan-kawan. Sepaham lagi seperti itu ya. Lanjut. Menpan RB dan BKN membahasnya ketika rapat kerja bersama DPR RI serta berdasarkan peraturan pemerintah terkait. Adapun nantinya tenaga honorer berjasa SD bisa melamar untuk posisi jabatan dalam formasi P3K yakni sebagai berikut katanya. Siapa apa saja nih? 1. Pengadministrasian perkantoran nih tuh kawan-kawan. Yang kedua, pengelolaan umum operasional penatap layanan profesional. Yang ketiga, pengelolaan layanan operasional. Yang keempat, operator layanan operasional dan mungkin lain sebagainya nanti. Intinya apa? Intinya kawan-kawan yang lulusan SD diberikan kesempatan yang sama untuk bisa ikut serta dalam seleksi CSN tahun 2004 ini ya. Jadi pokoknya kalau kawan-kawan berjasa SD tapi sudah terdata dalam database BKN, tinggal bersabar ya. Kita tunggu lebih jelasnya nanti di PP turunannya. Tapi dengan adanya informasi ini berarti menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menangani gitu mereka yang lulusan SD ini yang tapi sudah terdata dalam database BKN yang jumlahnya 1,7 juta ini, karena inilah dasar ya basis data yang akan diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan kawan-kawan ini menjadi ASN P3K tahun 4 ini gitu Bang ya. Itu lanjut. Menpan Ajwar Anas mengungkap dari total 4 juta ASN terdapat satu ini pakai pelaksana gitu katanya. Nah, kenapa bisa diberikan promosi? Karena ternyata ada dasar hukumnya kawan-kawan. 1. Keputusan Menpan RB nomor 173 nomor 2 tahun 2004 mengatur tentang panduan penyusunan rencana kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di 2004. Yang kedua, Permenpan RB nomor 45 tahun 2004 yang mengatur tentang jabatan pelaksana gitu. Ini nanti kawan-kawan silakan cari aja sendiri ya dasar hukumnya. Yang ketiga, Permenpan RB nomor 1103 nih tahun 2003 mengatur tentang nomenklatur jabatan pelaksana pegawai. Jadi kemasuknya ke jabatan pelaksana kawan-kawan ya. Mungkin kalau di sekolah itu kayak penjaga sekolah mungkin gitu ya, masuknya ke sana gitu kawan-kawan ya diarahkannya. Kemudian ini untuk memastikan maka akan coba menelusuri ya dari dasar hukum yang tadi disebutkan itu, karena pengangkatan honorer lulusan SD menjadi P3K tersebut dilakukan pemerintah sebagai bentuk apresiasi. Ternyata apresiasi terhadap pengabdian yang selama ini dilakukan oleh Nasir. Nah itu dia dasar hukumnya ya. Di antara dasar hukum itu yang menjadikan pemerintah ingin menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah lama mengabdi ini adalah karena bagaimanapun kawan-kawan semua yang lulusan SD ini telah berkontribusi untuk negara ini kawan-kawan, untuk bangsa ini sudah lama mengabdi, ada yang puluhan tahun bahkan gitu kan ya. Karenanya pemerintah berbaik hati nih, makanya segala niat baik pemerintah kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan, dilancarkan. Makanya seperti kalau di lingkungan Kementerian Pendidikan itu sebagaimana disampaikan Pak Bu Nunuk, memang untuk guru, untuk di posisi guru dan lain sebagainya itu dia di pendidikan lah intinya agak rumit katanya karena terlalu banyak ini gitu kawan-kawan ya.
termasuk ingin mengakomodir bagaimana yang lulusan SD terjaring gitu ya, bagaimana yang lulusan SMA terjaring semua. Nah, itu dia, makanya tugas kita adalah bersabar sambil berdoa gitu kan ya, karena manusianya bisa berencana, tetap keputusan ada di Tuhan Allah SWT gitu kan. Lalu Maki mencoba mencari tahu ini mengenai Menpan RB yang tadi, yang terbaru aja Maki carinya, yang lain silakan kalian cari sendiri ini. Untuk nomor 173 nomor 2004 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ini tahun 2004 nih. Apa katanya nih? Ternyata ini keputusan Menpan RB nih. Pertama, kebijakan pemerintah kebutuhan pegawai negeri sipil negara tahun 2004 fokus pada penataan pegawai non ASN, itu kan penataan. Jadi penyelesaian honorer nih akan diselesaikan tahun 2004. Kemudian pelayanan dasar di bidang pendidikan kesehatan nih, berarti guru kayak gitu ya, kesehatan itu. Perekrutan talenta baru tuh kawan-kawan. Pemenuhan talenta digital gitunya ya. Kemudian apa? Jenis pengadaan pegawai negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kode P3K ya, bagi tenaga honorer kategori 2 tuh dan non ASN tuh kawan-kawan. Apa yang berjasa SD kan ada yang tenaga honorer kategori 2 gitu. Dan termasuk calon pegawai negeri sipil. Jabatan fungsional tuh pengadaan pegawai ASN sebagai maksud pada diktum kedua tadi dari jabatan fungsional tuh kayak guru kayak gitu ya. Kemudian pelaksana kayak itu tadi administrasi itu kawan-kawan ya. Diberikan informasinya. Lanjut. Rincian kebutuhan pegawai ASN selama maksud jenis pengadaan, nama jabatan gitu kan. Ini ada paling sedikit menguat jenis pegawai pengadaannya apa. Jadi ya nama jabatannya misalkan apa, kualifikasi pendidikan tuh kawan-kawan. Dan lain sebagainya. Rincian kebutuhan pegawai bertujuk teknis dan lain sebagainya. Kualifikasi pendidikan dan jadi itu nanti hasil validasi kebutuhan pegawai sebagai maksud nanti disampaikan kepada Menpan RB untuk pertimbangan dalam bentuk pertimbangan teknis untuk selanjutnya menjadi pertimbangan dalam menerapkan kebutuhan pegawai gitu kan nanti. Bahkan di beberapa daerah sudah diajukan sebetulnya ya, kayak Banda Aceh, Pontianak kemarin sudah mengajukan, bahkan sudah menyatakan bahwa tidak akan meninggalkan satu orang pun semua tenaga honorer, termasuk mereka yang berjasa SD gitu kawan-kawan. Nah, ini sebetulnya kabar gembira untuk kawan-kawan yang berjasa SD, termasuk yang lain sebagainya, karena ternyata pemerintah mengakomodir semuanya gitu ya. Dari jasa SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Berarti ini kabar gembira untuk kita. Tapi demikian, ya pemerintah hanya bisa berencana karena pemerintah juga manusia. Tugas kita adalah bantu dengan doa agar segala niat baik pemerintah ini berjalan dengan baik dan kawan-kawan dimudahkan untuk lolos jadi ASN P3K tahun 2004 ini. Oke, itu saja perkenalan ini. Mudah-mudahan thank you for listening.